ini. Baik, sekarang kita akan memperkenalkan visi-misi daripada caleg DPR RI kita, Bapak Yafet. Tapi saya jangan berbicara sebab saya daulat beliau untuk menyampaikan kepada kita sekalian. Mari kita mengikuti dengan tekun. Bapak Yafet, saya persilakan. Coba menapi. Nanti kita beri dengan beliau. Selamat siang semua. Selamat siang. Ya, sebelum saya minta maaf, saya sebetulnya ada gangguan sedikit kesehatan jadi terlambat. Saya sudah informasikan kalau saya dengan baik hadir. Jadi saya sebagai Ketua DPD berterima kasih sekali buat Ketua DPW Pemuda Perindo NTT yang sudah hadir di sini bersama jajarannya, sekaligus Bapak Yafet mendampingi beliau sampai di mana, karena kami terus terang saya baru 2 tahun menjabat sebagai Ketua DPD, awalnya di partai sebelah. Jadi untuk organisasi partai ya saya belajar dari semula, termasuk saya dulu pernah ketua pemuda Nasdem, jadi saya tahu struktur pemuda Perindo ya dekat hampir sama lah. Jadi hari ini kami terima kasih karena sudah terbentuk Pemuda Perindo di Melaka. Ini organisasi saya, ada beberapa lagi yang harus kita bentuk, bukan satu saja tapi masih banyak. Atas dukungan Pak Yafet hadir di Melaka. Terima kasih. Tes. Baik, selamat pagi semua. Salam. Salve. Bapak Ketua DPD Partai Gerindra yang saya hormati, maaf, Bapak Ketua DPD Kabupaten Melaka yang saya kasihi, saya hormati, Bapak Andres Nahades, Sarjana Hukum, anggota DPR dari Partai Perindo, dan juga Bapak Pil, teman dan sahabat saya, Ketua DPW Pemuda Perindo Nusa Tenggara Timur. Ina Noa Masya, maka Ulai Penantang. Selamat pagi. Kita bersyukur karena pagi ini kita boleh ada di sini, karena kemurahan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan kita semua sehat dan bisa berada di sini. Nah, kalau karena ini tahap memperkenalkan diri, saya kasih kenal diri dulu. Baru nanti saya ngomong sedikit mengenai apa yang harus kita lakukan 5 tahun yang akan datang. Saya sekolah SD di SD Gimit Betul, SMP Negeri Tabene. Lalu saya lanjut di SMA Katolik Giovanni Kupang. Setelah itu saya ambil sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Nusa Tenggara. Dan kita yang mana yang melakukannya lalu saya berbeda. Emang katanya kuat, cuma lalu kesempatan. Tamat sebagai lulusan terbaik nomor 1 di Undangan waktu itu tamat. Setelah itu saya ambil Master Ekonomi ya di Universitas Kristen Satya di Salatiga, dapat beasiswa. Juga lulus dengan cum laude. Ya. Kemudian saya lanjutkan mengikuti satu kursus namanya International Access Program. Ini di University of Cambridge College di Australia, di kota negara Australia, ibu kota, namanya University of Cambridge College. Itu kursus 6 bulan, namanya International Access Program. Juga lulus dengan yang terbaik.
Lalu saya pulang, lanjut lagi S2 hukum lagi, hukum ekonomi. Itu yang ada bilang LLM itu. LLM ini bukan lama-lama mati, tapi ini legislative magister. Kalau diterjemahkan magister hukum, kalau bahasa Inggrisnya master of laws. Saya pulang, saya jadi wakil rektor 3, urus mahasiswa, kasih beasiswa ke mahasiswa, ngajar sebagai seorang dosen, sebagai guru. Setelah itu selesai, saya pergi sekolah lagi untuk ambil PhD in law, in economics, hukum dan ekonomi. 4 tahun, ya, selesai. Juga disertasinya sebagai yang terbaik, salah satu yang diusulkan untuk mendapatkan nominasi. Maka SDP adalah Australia yang terbaik. Harus ada yang kerja keras ekstra. Setelah itu saya ambil lagi satu sertifikat dari Inggris dan dari Australia. Itu gelar yang terakhir, yang Associate Fellow of Higher Education Academy. Itu boleh mengajar di Inggris, boleh mengajar di Australia. Waktu itu saya sudah diterima untuk mengajar di Australia. Saya urus visa tidak dapat. Mungkin saya punya jalan harus kembali untuk melayani rakyat Malaka. Mungkin saya tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, bangsa manapun, negara manapun, kelompok manapun, peradaban manapun, itu hanya bisa dibangun kalau pendidikannya jalan. Ya, tidak ada satu alat yang lebih ampuh selain pendidikan untuk merubah diri, merubah keluarga, merubah masyarakat, merubah keluarga, merubah orang-orang di sekitar kita. Alat itu namanya pendidikan. Tidak ada jalan lain. Pendidikan membuat kita memahami hidup ini, mengerti hidup ini, lalu kemudian kita bisa mengatur orang lain. Karena itu selalu menjadi passion saya, bidang saya dalam bidang pendidikan kurang lebih 25-30 tahun terakhir. Dan kalau saya didukung oleh Bapak Ibu semua, maka pendidikan akan menjadi pusat perhatian. Kita akan urus supaya anak-anak Malaka yang cerdas bisa sekolah dengan baik. Tapi kalau ini tidak bisa. Kalau tidak, sudah dulu DPR bisa, sangat bisa dilakukan. Anak-anak Malaka kita prioritaskan untuk maju dan sekolah di universitas yang baik. Kita bisa bantu untuk mereka sekolah. Kalau saya ada di dalam, kalau terpilih, kalau boleh saya minta, saya akan duduk di komisi 10. Komisi ini akan mengurus pendidikan. Karena pendidikan ini sangat penting. Ya? Kalau saya mau sekolah, tidak bisa. Harus sekolah, harus pendidikan yang baik. Karena itu sekali lagi, untuk duduk di fraksi kalau terpilih itu bukan soal saya, itu soal ketua umum, soal pengurus pusat Partai Perindo, soal kebijakan DPP. Tapi kalau boleh saya minta, saya akan duduk di komisi 10 supaya bisa atur Malaka dari infrastruktur pendidikannya. Anak-anak kita bisa kita kasih bantuan untuk sekolah dengan baik, baik di Kupang, kalau bisa pergi sekolah di Jawa. Tapi kalau itu duduk di komisi 10, kalau jadi anggota DPR, kalau tidak bagaimana? Bapak Ibu sekalian, selama ini saya membantu banyak orang dalam bidang beasiswa. Ada di sini, ada beberapa sarjana di sini yang saya bantu. Tapi jangkauan saya terbatas. Jangkauan saya terbatas. Pribadi dan keluarga maupun institusi terbatas. Tapi kalau saya di DPR pusat, saya bisa menjangkau lebih banyak saudara-saudara kita di Malaka untuk mengirim putra-putri terbaik kita untuk sekolah di Jawa. Ini catat apa yang saya bilang hari ini. Dan saya sudah lakukan itu. Lebih dari 30-an anak-anak Malaka yang saya bantu, saya kasih beasiswa untuk sekolah. Saya mau tanya, pemerintah Kabupaten Malaka sudah kasih berapa anak Malaka yang pergi sekolah di Jawa sana? Angkat tangan. Ada yang tahu? Pemerintah Kabupaten Malaka dari bupati sebelumnya yang sekarang yang kirim anak-anak kita pergi sekolah di Jawa. Kalau ada kasih tahu sama saya. Saya pribadi keluarga, saya bantu sudah hampir 30 orang. Uang pribadi saya, keluarga saya. Ya. Tanda dunia kita mesti kerja keras supaya no MRI melakukan itu yang DPR pusat. Amin. Saya bersekolah. Teman-teman sekalian, saya belajar hukum ini sampai tertolak, sampai tidak bisa lagi. 2 bulan yang lalu
usulan profesor saya sudah disampaikan ke Dikti, sekarang dalam evaluasi. Mudah-mudahan bisa diterima. Kalau tidak diterima, kerjaan lagi, belajar lagi. Itu begitu caranya. Jangan pernah menyerah. Tapi maksud saya begini, kami yang belajar hukum, yang belajar ilmu hukum, dalam konsep hukum internasional, ada satu konsep yang namanya terra nullius. Ini bahasa Latin. Konsep ini mengatakan, mengasumsikan bahwa sebuah daerah tak bertuan sekalipun punya rakyatnya, sekalipun punya wilayahnya, sekalipun punya penguasanya, daerah itu dianggap tidak bertuan. Dan karena itu harus ada orang lain datang untuk melakukan penundukan militer, penundukan politik, ekonomi, hukum. Orang dari luar. Dan itu yang terjadi saat ini di dapil 2M. Terra nullius. Orang ini datang melakukan penundukan militer, penundukan hukum dan ekonomi, lalu dia mengatur kita. Itu yang menjelaskan Belanda datang di Indonesia karena kita zaman itu hingga Belanda kita dianggap tidak bertuan. Itu juga yang menjelaskan kenapa Portugal datang ke Timor Leste, lalu mengokupasi Timor Leste, lalu menjadi tuan atas tanah Timor Leste sampai mereka tahun 1999. Secara politik di dapil 2 sekarang yang terjadi seperti itu. Daerah kita di Raja Malaka ini seolah tidak bertuan karena harus ada tuan-tuan baru yang datang dari lalu menjadi raja bagi kita. Ini harus dihentikan. Kita yang punya rumah ini, kita yang punya tanah Raja Malaka, tidak bisa kita jadi tamu dalam rumah kita, apalagi menjadi hamba sahaya di rumah kita, diperintah-perintah oleh orang lain yang tidak punya ikatan moral, ikatan kultural dengan Raja Malaka. Ini harus kita pegang semua. Bukan soal kalah menang jadi anggota DPR, tapi tanggung jawab saya untuk menyadarkan kita semua bahwa kita semua bertanggung jawab untuk membangun sebuah kontestasi politik yang mencerahkan, yang membawa Malaka ke arah yang lebih baik. Itu dalam bidang pendidikan. Visi besar saya yang kedua adalah dalam bidang hukum. Selama ini saya sudah bentuk, Pak Ketua, saya bentuk LBH, Lembaga Bantuan Hukum Bintang Fajar Justisia. Saya sudah lama berbicara supaya ada wakil di belakang ini. Sayang sekali belum ada yang mau mengambil tanggung jawab itu karena kalau LBH ini gratis. Jadi rupanya teman-teman pengacaranya lebih mau fokus ke yang berbayar. Tapi saya yakin nanti kalau saudara Alfred sudah selesai, lalu kemudian mengambil Alfred silakan berdiri. Ini masih saya di Magister Ilmu Hukum di Satya Wacana dan saya bantu juga untuk supaya di sekolah dengan baik di sana. Ya. Kalau izinnya sudah keluar, LBH kita bangun di belakang ini supaya apa? Bantu masyarakat kita yang punya masalah hukum, bantuan yang gratis. Saya sudah buat itu di Kabupaten Kupang, di Kota Kupang, dan di Sore. Saya berharap suatu saat sampai. Dan kita sudah melakukan sesuatu bagi sosial kita, bagi rakyat kita. Tapi banyak orang yang belum tahu mengenai. Teman-teman sekalian, saya hanya ingin mengatakan bahwa di akhir perkenalan visi-misi singkat ini, dalam bidang hukum, saya ingin fokus kepada penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya kelompok yang rentan terhadap eksploitasi. Kelompok rentan itu siapa? Ibu, anak, siapa lagi? Masyarakat adat yang tanahnya, yang lahannya diambil oleh negara dengan paksa, tanpa kompensasi apapun. Itu yang terjadi di beberapa daerah yang saya kunjungi. Di satu tempat di namanya desa Kuan apa itu kemarin? Apa? Kuana apa kemarin di Nungkurus, Kuamasi itu lahan seluas 175 hektar diambil oleh tangan-tangan jahat. Saya bilang taruh nama saya di depan sebagai pengacara, taruh nama saya sebagai yang nomor 1. Di kepala desanya diintimidasi tentara, diintimidasi polisi, diintimidasi aparat pemerintah. Kepala desa yang hebat, tidak mau tanda tangan. Luas lahannya 175 hektar di dekat-dekat Elmas. Saya datang, saya bilang taruh nama saya depan. Saya tidak takut berhadapan dengan siapapun. Teman-teman sekalian, waktu saya tangani kasus sabu, kita tahu kasus sabu itu orang asing yang terpilih jadi apa namanya bupati sabu. Saya ketemu waktu itu dengan gubernur NTT dengan staf ahlinya semua. Mereka semua sudah angkat tangan. Lantik saja. Lantik saya bilang, oh ini ada dokter yang tanya aja. Saya bilang Pak Gub, minta izin. Kalau saya lawyernya saya batalkan semuanya. Dan saya ke MK, saya batalkan bahwa itu pemilihan ulang. Kita punya kecerdasan untuk melakukan itu. Punya kemampuan